Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji kitab kecil yang bernama Matan Ghayah At-Taqrib, ringkasan ilmu fikih yang terdapat di dalam mazhab Imam Syafi'i. Insya Allah akan kita sedikit uraikan tentang matan-matan yang ada di dalam kitab Ghayah At-Taqrib. Para jamaah yang dirahmati Allah, untuk bab yang pertama adalah Kitabut Thaharah, kitab bersuci. Baiklah, kita akan membacakan matan yang ada di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-miyahul lati yajuzu biha tatahir sab'u miyah. Air-air yang boleh dipergunakan untuk bersuci ada 7 air. Kalau yang Arabnya tadi, al-miyahul lati yajuzu biha tatahir sab'u miyah. Kemudian lanjutannya, ma'us sama wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'us salji wa ma'ul barodi. Dapat kita artikan air hujan, air laut, air sungai, wa ma'ul bi'ri, air telaga atau air sumur, wa ma'ul aini, yaitu sumber air, wa ma'us salji, air es, wa ma'ul barodi, air embun. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kitab ini menjelaskan bahwa air yang boleh dipergunakan untuk bersuci ada 7 air. Bersuci dari apa? Bersuci dari hadas kecil maupun besar. Bersuci dari najis. Hadas ini ada 2. Yang pertama adalah hadas kecil. Untuk mensucikan hadas kecil ini adalah dengan jalan berwudu. Kemudian yang keduanya adalah hadas besar. Untuk mensucikan hadas besar adalah dengan jalan mandi wajib atau mandi junub, mandi besar. Jadi alat yang dipergunakan untuk bersuci itu adalah air. Maka yang boleh dipergunakan untuk bersuci dari hadas tersebut adalah dengan mempergunakan air. Demikian juga untuk bersuci dari najis, untuk beristinja, maka jalannya yang lebih afdal adalah dengan mempergunakan air. Oleh sebab ini, maka dalam kitab ini menjelaskan bahwa air yang boleh dipergunakan untuk bersuci adalah ada 7 air. Yang pertama adalah ma'us sama.
air langit yang biasa kita sebut dengan air hujan. Jadi air hujan ini hukumnya adalah air yang suci dan mensucikan. Kenapa jadi air hujan? Air sebenarnya berasal dari dalam bumi atau berasal dari bumi. Air laut, air sungai, air sumur, mata air. Maka matahari menyinari air tersebut, maka tersedotlah uapnya. Nah, di sana diolah, jadilah awan, awan yang mendung, kemudian tidak tertampung lagi airnya. Air tersebut yang dari awan tersebut, maka turunlah di bumi, maka disebut dengan air hujan. Maka di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa air hujan itu adalah sah untuk dipergunakan bersuci, dan airnya suci lagi mensucikan selama tidak tercampur dengan yang lain. Sebagaimana Allah telah berfirman, wa yunazzilu alaikum minas sama' ma'al yutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan kepada kamu sekalian air, yaitu dari langit, yaitu air hujan, yang untuk mensucikan kamu sekalian. Surah Al-Anfal ayat 11. Jadi sudah jelas bagi kita, maka sudah jelas bagi kita itu adalah air suci lagi mensucikan, terutama air yang datangnya dari langit yang biasa kita sebut dengan air hujan. Para jemaah yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah wa ma'ul bahri, air laut. Air laut boleh dipergunakan untuk bersuci dari hadas, dari najis. Bahkan air laut ini suci dan mensucikan, dan bahkan bangkai yang ada di laut tersebut, terutama dari hewan-hewan yang hidup di laut, itu halal untuk dimakan walaupun bangkai. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya oleh para sahabat. Kata sahabatnya, "Wahai Rasulullah, kami biasa menggarungi laut, mondar-mandir di laut, menggunakan perahu atau kapal. Kami hanya membawa air sedikit. Kalau kami pergunakan di dalam kapal tersebut air untuk berwudu, maka kami akan kehausan." Lalu bertanyalah sahabat, "Bolehkah kami berwudu dengan menggunakan air laut?" Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huwa tahuru ma'uhul hillu maitatuh." Air laut itu suci dan mensucikan, dan bangkainya halal untuk dimakan. Hadis ini adalah hadis sahih. Para ahli hadis banyak yang meriwayatkannya. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali juga meriwayatkannya. 4 imam juga meriwayatkannya. Hadis ini adalah sahih. Hadis ini yang tadi kita kutip dari kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik.
Jadi pertanyaan para sahabat tadi bahwa air laut itu dijawab oleh Rasulullah, maka suci dan mensucikan, bahkan bangkainya halal untuk dimakan. Kalau seandainya ikan tersebut mati di dalam laut, terapung, maka bolehlah kita untuk mengambilnya, untuk memakannya. Karena bangkai tersebut halal. Kecuali bangkai darat kita lempar ke laut, misalnya kambing, walaupun masih segar, tapi dia sudah mati, maka dia tetap bangkai. Karena dia bukan binatang laut, tapi binatang darat. Jadi untuk mandi wajib, untuk membersihkan atau mensucikan najis, berwudu, maka boleh dengan menggunakan air laut tersebut. Perjamaah yang dirahmati Allah. Kemudian lanjutannya lagi, wa ma'un nahri, air sungai. Baik sungai itu besar ataupun kecil, maka hukumnya adalah boleh untuk dipergunakan bersuci dan ia mensucikan. Orang-orang dahulu jalan rayanya adalah sungai. Kadang-kadang membuat masjid atau surau, itu pun di depan sungai. Maka mereka berwudu dengan air sungai tersebut. Maka hukumnya boleh. Para jamaah yang dirahmati Allah. Lanjutannya adalah wa ma'ul bi'ri, air sumur atau air telaga. Jadi air sumur atau air telaga ini boleh dipergunakan sama dengan air hujan, sama dengan air laut, sama juga dengan air sungai, boleh dipergunakan. Jadi air telaga atau air sumur boleh, walaupun telaganya kecil, sedang ataupun besar. Kemudian yang lanjutannya lagi, wa ma'ul aini, sumber air. Misalnya sumur bor atau air terjun, sumber air di situ. Maka hukumnya sama dengan air sungai, sama dengan air sumur. Lanjutan, wa ma'us salji, air es. Jadi air es, orang yang berada di tempat salju, kalau seandainya tidak ada air di situ, maka air es bisa dipergunakan untuk bersuci, untuk berwudu, mandi wajib dan sebagainya. Walaupun dia sangat dingin, karena dia masih murni, airnya masih murni. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah wa ma'ul barodi, air embun. Walaupun air embun itu sedikit yang terdapat di daun-daun, maka kalau dikumpulkan bisa untuk berwudu. Kalau seandainya tidak ada air dan sebagainya, cukup, karena air embun itu sangat sedikit, cukup diusapkan saja di mana yang tempat wudu ataupun tempat mandi, di mana yang kotor, tempat najis, maka bisa dipergunakan untuk bersuci. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian lanjutan dari kitab tersebut, kita bacakan lagi. Summal miyahu ala arba'ati aqsam, air yang 7 macam tadi, maka dibagi menjadi 4 bagian. Air terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruh, air yang suci lagi mensucikan
dan airnya tidak makruh. Wa huwal ma'ul mutlaq, dan airnya mutlak. Para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi air yang ketujuh tadi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah air yang suci lagi mensucikan dan airnya tidak makruh. Itulah yang disebut dengan air mutlak. Jadi kalau air yang 7 tadi tidak tercampur kepada yang lain, maka disebutlah air tersebut adalah air mutlak. Jadi air yang mutlak, air itu suci lagi mensucikan. Bisa dipergunakan untuk mandi. Mandi junub, mandi besar, kemudian membersihkan hadas, mensucikan, atau kita dengan cara mensucikan hadas kecil dengan cara berwudu. Maka air tersebut sah untuk dipergunakan. Kemudian yang kedua, wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musamma. Wa huwal ma'ul musammas. Jadi airnya suci lagi mensucikan, tetapi makruh untuk dipergunakan. Apa airnya? Wa huwal ma'ul musammas, yaitu airnya yang terkena sinar matahari. Maka hukumnya adalah makruh. Walaupun dia suci mensucikan, tidak tercampur yang lain, tetapi karena kena panasnya matahari sehingga air tersebut menjadi panas. Apabila digunakan tidak nyaman rasanya, maka itu hukum memakainya menurut para ulama adalah makruh. Terutama bejananya yang terbuat dari besi, tembaga, dan timah. Kalau bejananya dari emas dan perak, itu boleh walaupun terkena panas. Hanya saja memakai bejana tersebut menurut para ulama itu adalah haram. Kalau dari plastik, dari semen, dari tanah, menurut para ulama walaupun terkena panas matahari, maka hukumnya tidak makruh. Nah, yang menggunakan bejana emas, perak, ataupun besi, ini apabila terkena panas matahari dengan cukup lama, maka besi tersebut mengembang, menguap. Akhirnya apabila dipakai, terkadang bisa terkena penyakit kulit. Itulah yang bisa menyebabkan hukumnya menjadi makruh. Tapi ada juga ulama yang mengatakan itu tidak makruh. Demikian juga air yang terkena panas matahari ini kadang-kadang hanya berlaku untuk negeri yang beriklim panas. Tapi kalau negeri yang beriklim dingin, itu sinar matahari itu tidak kuat, maka tidaklah makruh kata mereka para ulama. Yang berlaku adalah di iklim yang panas. Nah, kalau misalnya di Pontianak itu garis khatulistiwa itu panas, maka negeri panas, tempat panas. Di Sambas juga panas, maka berlaku. Demikian juga para ulama mengatakan, Imam Nawawi termasuk ulamanya mazhab Syafi'i, dia mengatakan bahwa air yang terlalu dingin pun, apalagi di negeri yang dingin, maka hukumnya sama dengan air yang terkena panas matahari. Sama-sama makruh digunakan. Kenapa? Karena sama-sama tidak nyaman. Terlalu panas tidak nyaman menggunakannya.
kemudian terlalu dingin pun tidak nyaman menggunakannya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'mal. Air suci tetapi tidak dapat mensucikan, dia adalah air musta'mal, air yang telah dipergunakan dari wudhu atau dari bekas mandi. Jadi air musta'mal ini adalah air yang digunakan berwudhu kemudian digunakan lagi sisanya, maka hukumnya adalah musta'mal. Jadi setelah digunakan yang lain digunakan, kemudian dikumpulkan kembali dan di situ diwudukkan kembali atau dimandikan kembali, maka hukumnya adalah musta'mal. Misalnya kita secentong air, kita berwudhu. Jadi kita pada waktu membasuh pergelangan tangan kita masukkan, kemudian kita berkumur. Lalu kita berkumur, di dalamnya juga masuk berkumur. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung, menghirup air ke dalam hidung, masuk juga di dalamnya bekasnya. Kemudian kita mencuci muka, kita masuk juga airnya di dalamnya, maka itu termasuk air musta'mal. Karena apa? Air yang telah dipergunakan masuk kembali lalu digunakan kembali, hukumnya adalah musta'mal, maka wudhu menjadi batal. Tetapi kalau kita seember air ataupun secentong air, kita menggunakan tangan, kita basuh, cuci, kita keluarkan, kemudian kita ambil, kita berkumur, tidak masuk di dalam centong itu tadi atau ember, maka itu tidak masalah. Kita cuci, kita ambil, kemudian mencuci muka, maka itu tidak masalah. Itu bukan air musta'mal. Apalagi pakai centong, itu lebih bagus. Apalagi pakai keran, maka itu terbebas dari air musta'mal. Air musta'mal maka batallah orang mempergunakannya. Wudhunya tidak sah atau menjadi batal. Kemudian lanjutannya, wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Air yang berubah disebabkan oleh masuknya, bercampurnya dengan benda-benda suci, maka air tersebut suci tapi tidak dapat untuk mensucikan. Kalau kita pergunakan air itu, maka wudhu kita menjadi tidak sah atau batal, tidak sah. Misalnya air tersebut di dalam bak atau ember yang kurang dari 2 kullah. Lalu di situ kita cuci bekas kopi, bekas air susu, kita rendam di sini, kemudian sekar-sekarnya dan sebagainya itu masuk ke dalam air tersebut, sehingga air tersebut berubah. Kalau susu agak keputih-putihan, kalau kopi agak kehitam-hitaman. Lalu air tersebut suci, tapi tidak dapat mensucikan karena tercampur dengan benda-benda suci tersebut.